Ini menurut gue gimmick aja, tapi fungsi yang paling masuk akal itu sebenarnya untuk Tecno Camon 50 series akhirnya resmi di Indonesia dan sekarang kita udah pegang kedua unitnya. Yang ini adalah Camon 50 4G dan yang ini adalah Camon 50 Pro 5G. Jadi kita udah lengkap ya, ada dua-duanya. Yang mana pas gua pegang keduanya ini adalah seberapa bagus hasil fotonya. Karena kan sebelumnya di Camon 40 itu hasil fotonya, hasil videonya gitu ya bagus-bagus ya. Waktu itu tuh masuk ke 100 besar DxO Mark. Nah, jadi di video ini kita akan bahas soal kameranya, kita akan dalemin soal kameranya, dan kita juga bakal bahas sedikit-sedikit soal masing-masing si HP-nya supaya kalian bisa tahu mana nih yang paling cocok untuk kalian sendiri. Dan untuk kalian juga yang penasaran bisa cek video ini sampai selesai. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oke, jadi di video ini kita bakal bagi jadi dua segmentasi. Yang pertama adalah kita bakal tes langsung di lapangan kedua HP-nya ya. Jadi ini kan lagi ada di outdoor nih, lagi di peak. Nah, kita bakal ngetesin dari siang sampai malam. Dan gue juga ditemenin sama Feren buat nanti kita main game sedikit soal si kameranya. Kita hunting-hunting. Dan di segmen kedua kita juga bakal masuk ke masing-masing HP-nya. Jadi nanti gue bakal review-review tipis si Camon 50 4G dan Camon 50 Pro 5G. Jadi kalau kalian pengen langsung lihat ke reviewnya, itu di bagian bawah itu ada timecode ya. Nah, kalian bisa langsung pergi aja ke sana atau kita langsung review si kameranya. Let's go! Oke, untuk Tecno Camon 50 4G, dia itu pakai dua kamera di bagian belakang. Yang bagian atas ini main kamera 50 megapiksel, Sony Lithia 700C ya, jadi sama sensornya kayak yang sebelumnya di Camon 40. Dan di bagian bawah ini dia pakai ultrawide di 8 megapiksel. Kalau selfie-nya itu dia pakai di 32 megapiksel. Nah, buat Camon 50 Pro yang 5G, dia itu pakai 3 kamera, 3 lensa di bagian belakang. Jadi main kameranya sama tadi 50 megapiksel. Yang pakai Sony Lithia 700C, terus ultrawide-nya dia pakai 8 megapiksel, telenya yang baru dia pakai 50 megapiksel di 3 kali optical zoom, dan di bagian selfie-nya itu dia pakai 50 megapiksel kamera selfie. Jadi beda ya sama yang seri biasanya. Nggak cuma di bagian telenya doang, tapi sensor selfie-nya juga berbeda gitu. Sekarang kita langsung masuk aja ke fun games color hunt sama Feren. Let's go. Oke, sekarang kita akan battle ya dari ini color hunt, foto color hunt. Yang mana Feren ini pakai yang mana ini, Fer? Tecno Camon 50 Pro. Dan gua pakai yang Camon 50. Jadi di sini color hunt-nya peraturannya adalah gini. Feren cari warna-warna merah dan gua cari warna-warna kuning. Setelah nanti kita udah kumpulin, kita bakal kasih kesimpulannya setelah beres gitu ya. Jadi langsung kita battle aja. Let's go. Oke, kita sudah selesai untuk color hunt-nya. Dan lu udah beres belum? Udah dapet foto yang lu pengen belum? Udah sih, tapi ternyata merahnya tuh macam-macam shade-nya gitu. Tapi gue juga kayak gitu lah, kuning-kuningnya ada beberapa yang berbeda. gitu Tapi ya. kalau misalkan lu bisa kasih impresi pertama, karena ini kan dia Tecno Camon 50 yang paling tinggi, lensa mana yang paling sering lu pakai? Gue paling sering pakai yang 3 kali pokoknya. Telefotonya yang baru. Betul. Oke, kenapa itu tuh? Mostly semua dari tadi gue pakai itu, gak tau lebih enak aja. Terus kalau yang gue paling suka itu warna merahnya tadi ada yang kayak lebih vibrant daripada yang gue lihat langsung. Oh, jadi dia tuh Jadi kayak tipenya lebih pop gitu. ready to pose. Ready to pop. Kalau misalkan gue sendiri, karena dia nggak ada lensa telenya ya, gue pasti ngandelin entah si main cam-nya atau digitalnya 2 kali. Gue rasa lu 3 kali suka karena komposisinya pas. Betul. Nah, di gue nih nggak ada kan, Komposisinya jadi enak gue banget. akalin di 2 kali. Nah, tapi di sini kalau misalkan lu tadi bilang vibrant ya segala macam, kalau di sini gue keluhan sebenarnya. Oh iya? Karena pas gue motret-motret tadi ada beberapa kali tuh dia kayak nge-lag gitu ya. Jadi pas gue Pas lu pencet-pencet, iya pas gue Oh. pencet-pencet tuh dia ada kayak nge-lag gitu. Jadi nggak bisa, gue harus kayak sabar-sabar gitu ya. Kalau buat motret tuh nggak bisa kayak cepet gitu, gue buka terus gue jepret-jepret langsung gitu, agak sulit. Jadi memang harus dipikirin dulu komposisinya. Oh. Gitu Kalau sih. sini dari tadi nggak ada nge-lag sama sekali sih. Aman Jadi ya. kayak langsung. Kayak gue dari tadi hunting kayak aman-aman aja. Tapi kalau misalkan kalian gimana nih setelah ngelihat hasil-hasil fotonya tadi yang dari Feren, Camon 50 Pro warna merah ya, dan Camon 50 biasa yang warna kuning. Kalian lebih suka hasil foto yang mana? Ya pasti punya gua lah. Enggak lah, punya gue lah.
Oke, setelah kita tadi udah foto-foto color hunt ya, masing-masing HP itu udah difoto, dijepret dengan hasil yang bagus-bagus. Kalian udah pilih sendiri hasil foto yang paling bagus yang mana. Tapi gue penasaran kalau misalkan kita compare side by side. Karena kan di main kameranya itu dia pakai sensor yang sama. Apakah hasil fotonya juga bisa sama? Kalau misalkan kita objeknya atau komposisi fotonya itu sama. Jadi kita compare aja langsung hasil fotonya Canon 50 4G dan Canon 50 Pro 5G itu seperti apa. Let's go. Nah, di sini foto dengan main kamera Canon 50 Pro kasih pendekatan warna yang mendekati aslinya, natural gitu ya, nggak banyak naikin vibrance atau kontras kayak di Canon 50. Kita jepret pakai 2x zoom ke objek bunga artificial ya, dan Canon 50 Pro ini lebih tepat nangkep warna pinknya ketimbang di Canon 50 yang agak kekuningan gitu. Nah, portrait mode dengan pilihan 35 mm Canon 50 Pro malah bikin wajah jadi sedikit lebih mulus gitu ya, dan dicerahin, ada di boostingnya gitu. Canon 50 entah kenapa naikin tekstur wajah subjeknya, jadi kayak ada bintik-bintik hitam kayak begini ya kalau kita zoom-zoom tipis. Di area yang remang, nah Canon 50 Pro berasa lebih pas exposure-nya dan temperatur warnanya juga. Walau gitu, buat foto makanan memang lebih bikin ngiler gitu ya di Canon 50 karena dia kan vibrant gitu, naikin warna. Tarik ke 3x zoom di mana Canon 50 Pro bersinar nih. Dia ada telefoto barunya yang di sini kita foto bunga itu jadi lebih sinematik ya, bokehnya juga dalam di sini. Nah, motret subjek di lensa ini lebih proper juga ya dengan ngambil warna yang agak ke arah warm gold gitu. Foto arsitektur yang ngadep langsung ke langit ini juga kasih dynamic range yang luas ya di versi Pro-nya. Detailnya itu lebih berasa juga di sini. Dan di area gelap juga lensa telefoto Canon 50 Pro di sini thriving. Mantap nih hasilnya. Nah, lensa ultrawide keduanya sama-sama kasih hasil yang cakep. Tapi di lokasi indoor memang Canon 50 ngambil exposure yang lebih rendah gitu ya. Temperatur warnanya juga ini buat foto dibikin lebih warm di Canon 50, terutama buat foto di kondisi yang cukup remang, gelap-gelap gitu. Nah, selfie Canon 50 Pro ini dia ternyata kasih focal length yang lebih pendek gitu ya, jadi lebih luas tangkapannya, lebih lebar gitu ya, dan dapetin detail dari wajah subjek itu lebih bagus juga. Background juga ini lebih terdefinisi di sini ya. Skin tone itu lebih menarik di seri Pro-nya. Nah, selain hasil-hasil foto, kedua HP-nya ini punya fitur kamera yang menarik banget buat kita explore, buat kita coba. Nggak pernah ya, gue nemuin fitur AI kamera seniat ini di Tecno gitu ya. Kita bisa bikin karya seni cuma dengan foto-foto aja. Misalkan di sini favorit gue itu bikin foto jadi lukisan ala Van Gogh atau Claude Monet gitu ya. Tinggal masuk ke AI Art Gallery aja dan foto-foto. Nah, kita tinggal tunggu aja processing AI-nya dan per hari itu kita dikasih sekitar 25 kali ya generate gambar. Kalau misalkan setelah itu ya kita nggak bisa generate gitu, harus tunggu besoknya. Tapi ini fitur yang menarik banget dan kalau kalian mau akses langsung dari galeri itu juga bisa gitu ya. Nah, kalau kita tarik lagi ke bagian more di kamera, ada yang namanya AIGC Portrait. Nah, ini juga worth it buat kita coba. Di sini kita bisa berfantasi ria ya, dengan kita foto KTP dulu, wajah kita atau wajah temen gitu ya. Terus di-generate wajahnya dengan style rambut ataupun pakaian yang berbeda-beda. Misalkan gue mau jadiin rambut temen gue ini jadi pendek, bisa. Atau mau gue isengin foto jadi idol gitu, itu juga bisa gitu ya. Nah, jadi secara overall dari segi kamera, adanya lensa telefoto, terutama di Canon 50 Pro, menurut gua kasih experience yang baru ya di Tecno Canon series. Kita juga bisa explore komposisi foto yang lebih proper gitu dengan lensa telefotonya ya. Walaupun memang ada perbedaan color temperatur yang lebih warm, itu gua temukannya di seri Pro-nya ya, telefotonya. Tapi menurut gua sendiri itu malah bikin hasil fotonya itu jadi lebih berkarakter gitu ya. Yang warm gold tadi, apalagi kalau misalkan ketemu sama subjek. Nah, Canon 50 Pro itu jauh lebih proper buat kita motret ketimbang Canon 50 reguler. Bukan cuma hasil fotonya aja yang lebih oke, tapi experience motretnya yang jauh lebih satset gitu ya. Gua ngerasa karena si Canon 50 itu struggle pas lagi ngambil foto yang kita butuh cepet gitu ya, yang banyak momen-momen yang harus jepret-jepretnya itu harus tep. Nah, di sini itu harus ada butuh waktu untuk processing fotonya. Nah, sekarang untuk tahu lebih lanjut soal HP-nya, kita masuk ke segmen kedua yaitu review tipis dari Canon 50 series.
Nah, pertama yang kita cek adalah dari segi benchmarking dulu. Tecno Camon 50 Pro, dia pakai chipset Dimensity 7400 Ultimate. Pilihan storage-nya ada yang 8256GB, 12256GB, dan 12512GB. Sedangkan Camon 50, dia pakai Helio G200 Ultimate dengan pilihan storage 8128GB, 8256GB, dan 12256GB. Performa keduanya ini berbeda jauh, terutama buat kita pakai harian dan foto-foto tadi ya, yang gue ceritain. Camon 50 ini struggling buat nampung processing yang berat, bahkan buka gallery pun kita perlu nunggu bentar sampai previewnya itu ke loading dulu. Nah, di sisi lain, Dimensity 7400 di Camon 50 Pro ini paling pas buat ngangkat semua fitur di iOS 16 HP-nya. Nah, benchmark performa itu kita pakai Antutu 11 nembus di 918.000 poin ya buat Camon 50 Pro, sedangkan yang Camon 50 ini dapat di 565.000 poin. Nah, yang kedua kita bahas soal layarnya. Camon 50 Pro dia pakai curve screen ukuran 6,78 inci AMOLED 144Hz, sedangkan Camon 50 dia pakai flat screen dengan ukuran dan panel yang sama juga. Jadi dari segi experience pakai HP-nya ini juga sedikit berbeda, terutama di bagian pinggir-pinggirnya itu ya. Kalau gue sendiri ini prefer di flat ya, flat screen Camon 50. Nah, buat HDR compatibility sendiri, Camon 50 reguler itu tidak ada HDR-nya ya kalau kita buka YouTube, tapi di seri Pro-nya itu dia muncul. Dan buat Netflix sendiri, keduanya ternyata tidak kompatibel dengan HDR, tulisannya non. Bodinya sendiri ini lebih lebar sekarang dari Camon 40 series ya. Jadi kalau misalkan kita genggam itu bakal lebih gemuk gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai yang Camon 50 Pro, ini lebih lebih pas karena dia kan melengkung ya di bagian sampingnya. Jadi nggak bisa bohong. Kalau yang melengkung-melengkung gini, itu lebih mantap secara body. Nah, Camon 50 series ini tetap ngebawa corak garis khas di bagian belakangnya. Kalau misalkan Tecno sendiri itu nyebutnya Swan Inspired ya, dan warna hijaunya yang di sini nih itu cakep gitu ya menurut gue pribadi. Nah, Tecno Indonesia ini ngebawa 3 warna buat Camon 50 series. Kalau yang satu lagi ini kan yang warna silver, ini yang warna hijau, satu lagi itu yang warna blacknya. Menurut gue itu lebih timeless. Nah, keduanya pakai stereo speaker yang oke kualitas suaranya. Baterai keduanya juga pakai ukuran yang sama, 6500 mAh, charging 45 watt. Ini baterai yang badak ya, karena kita tes buat motret-motret di peak waktu kemarin ya, dari siang sampai malam itu aman, masih ada sisa baterainya. Klaim Tecno itu lewat EUV SUD battery endurance itu bisa tahan lebih dari 2 hari pemakaian. Tapi kalau misalkan gue bisa simpulin seharian dari pagi sampai malam itu juga cukup gitu ya, 6500 mAh-nya. Nah, keduanya ini pakai iOS 16 terbaru ya, terbarunya Tecno, out of the box. Jadi kita pas keluarin itu udah dapat OS yang baru. User interface-nya ini fun dan banyak banget fitur unik yang menarik buat kita coba-cobain. Tapi di sini ada fitur yang menurut gue dimaksimalin sama Tecno, yaitu namanya fitur Depth Effect Home Screen. Dia ngebawa efek 3D itu sampai ke dalam home screen-nya. Jadi app icon atau app folder itu bisa kayak ketimpa-timpa dikit. Maksudnya kayak jadi kayak 3D gitu. Lucu banget. Nah, terus ada juga fitur konektivitas ke multi-device kayak Apple, itu kita bisa manfaatin namanya instant transfer. Oper-operan data ke iPhone, MacBook, iPad. Jadi nggak repot gitu ya. NFC-nya itu juga bisa manfaatin buat kita nyimpen card akses gitu. Kalau misalkan kita mau masuk ke rumah itu tinggal tap-tap aja, atau ke apartemen juga bisa. Nah, terus ada tombol di bagian samping kiri HP-nya, atau Tecno itu nyebutnya One Tap Button, yang sebelumnya buat akses Flash Snap, sekarang dialihin default-nya buat shortcut Flash Memo. Nah, ini ngingetin gue sama fitur Mind Space-nya Oppo gitu ya, dan ini muncul ada di Tecno. Jadi kita bisa nyimpen ide-ide yang tampil di layar ataupun record suara kita, jadi voice recording juga. Nah, terus di bagian belakang ini ada lampu indikator juga yang kita bisa pakai untuk notifikasi charging sampai record video. Ini menurut gue gimmick aja, tapi fungsi yang paling masuk akal itu sebenarnya untuk record video. Jadi kasih informasi kalau orang lain ini lagi di videoin sama kita gitu ya. Dan itu juga sebenarnya bisa kita matiin untuk fitur si indikatornya ini. Nah, jadi secara overall Tecno Camon 50 Pro ini jauh lebih proper buat pemakaian harian dan fotografi. Opsi yang aman ya kalau targetnya memang HP buat pakai lama ya, long term gitu ya. Dan kalian juga suka motret-motret. Fun juga buat pakai harian dengan semua fitur di iOS 16 yang udah kita bahas tadi. Paling di bagian
sharp screen-nya aja nih. Karena kan ada yang suka, ada yang enggak ya. Itu tinggal kalian sesuaikan aja. Nah, untuk Canon 50 4G, ini dia kasih hasil foto yang sama-sama cakep sebenarnya. Tapi karakter warnanya jadi lebih vibrant gitu ya, lebih di-boost gitu. Kalau kalian suka sama warna yang udah siap, ready to post, itu boleh banget pakai yang ini ya. Tapi PR-nya memang di bagian performance aja, karena experience pakai HP-nya kadang jadi terganggu ya kalau kita motret-motret gitu, karena dia harus ada processing-nya sebentar. Nah, tapi buat pemakaian daily sendiri, ini kayak chatting, sosmedan, nggak ada masalah, hanya berasa pas lagi heavy task lah, kayak tadi ya, si foto-foto itu. Tecno tahun ini level up the game ya, terutama soal kamera HP mereka di Indonesia. Dimasukinnya seri paling tinggi Tecno Camon 50 Pro ini jujur menarik perhatian gua. Karena Tecno Camon 50 Pro sendiri ini kasih experience motret yang berbeda. Belum pernah gue dapetin pengalaman yang sama di HP Tecno lainnya. Jadi dia sedikit demi sedikit nyempurnain atau improve dari seri Camon 40 Pro yang tahun lalu itu udah rame gitu ya. Terus masuk ke 100 besar DxO Mark juga. Dan gue juga berharap buat generasi seterusnya itu akan dikembangkan terus, terutama di bagian kameranya. Karena gue demen banget nih sama kamera-kamera HP gitu. Walaupun memang dari segi harga itu ada kenaikan ya, karena dia startnya di 5,5 juta. Tapi worth buat kalian lirik, entah buat kalian beli sekarang ataupun mantau harga dulu, nggak apa-apa. Nah, Tecno Camon 50 sendiri ini menurut gue just okay buat ngincer kamera bagus dan rasa fun dari HiOS 16. Pemakaian daily yang fun dari sisi interface-nya dan desainnya ini juga gue suka gitu ya. Gantengnya masih kebawa dari Camon 40. Nah, buat harga sendiri, dia startnya itu di 3,6 jutaan. Ada kenaikan juga dari seri sebelumnya. Tapi gimana menurut kalian soal Tecno Camon 50 series? Cocoknya kita lanjutin konten apa lagi nih buat si kedua HP-nya ya? Apakah kita versusin sama HP lain? Atau apa? Kalian yang bikin kalian penasaran, tulisin aja di kolom komentar dan kita saling berbagi, kita saling bercerita, eksperimen-eksperimen yang kalian mau request, cantumin aja di sana kalau misalkan ada data-data yang salah ataupun informasi yang menurut kalian tidak tepat nih bang, seharusnya begini bang, seharusnya begitu bang. Nah, udah, tulisin aja di sana dan kita saling ngobrol aja. Ya udah, thank you guys. Ciao Bella, penutupan macam apa ini? Ya pokoknya begitulah. Ini HP menarik banget, ya. Ada.